Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, international break membuat Inter kembali ke timnas masing-masing. Tinggal 10 hari lagi kita akan ketemu dengan Melon. Derby Milan ini sudah memanas sahabat Bob sebelum derby berlangsung. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Berita baiknya, akhirnya Mister kita Simone Inzaghi resmi perpanjang kontrak sampai 2025. Ya banyak yang bilang harusnya sampai 2028. Ya benar, gue sih berharap Inzaghi ini dikasih kontrak panjang. Kenapa? Dia tidak banyak neko-neko dengan keterbatasan keuangan Inter, tapi dia bisa memberikan 4 piala. 2 Supercoppa dan 2 Coppa Italia. Ini luar biasa. Walaupun di musim pertamanya kita menjadi runner up, tapi Inzaghi semakin memperkuat Inter. Bagaimana dasarnya, bagaimana kekuatan Inter hari ini luar biasa. Dan bahkan di musim lalu Inter mendapatkan final Liga Champions walaupun menjadi runner up. Ini menjadi pelajaran buat Inzaghi. Musim ketiga dia di Inter dan Inter akhirnya memberikan dia kontrak selama 2 tahun ke depan dengan kenaikan gaji sampai 5,5 juta per tahun ya. Kita lihat bagaimana dulu Conte gaji dengan 9 sampai 10 juta per tahun, tetapi banyak permintaannya dan Inzaghi kalem tapi benar-benar bisa membuat Inter punya fondasi yang kuat ya, terlepas mungkin apakah Inzaghi akan terus di Inter atau gimana, tapi ini adalah kabar gembira buat kita dan juga pasti buat Inzaghi. Nah ternyata sahabat Bob, bagaimana Simone Inzaghi menegosiasikan kontrak dengan klub sendiri. Jadi gini, Inzaghi kemarin waktu di Jepang dia mencoba ya, dia menegosiasikan langsung dengan manajemen dan akhirnya dia membuktikan di awal musim 3 kemenangan tanpa kebobolan dan semoga ini terus berlanjut sahabat Bob. Dan memang akhirnya dengan dia kepanjang kontrak ini dia tidak memerlukan agent, tidak memerlukan perantara karena ya dia sendiri yang berbicara dengan manajemen. Nah ternyata manajemen juga sangat apresiasi ya, dan bagaimana kita tahu di musim kemarin ada isu pemecatan, bagaimana fans marah sama Inzaghi. Bagaimana sih Inzaghi seperti ini? Musim lalu 12 kali kekalahan, tapi Inter akhirnya bisa mendapatkan peringkat ketiga sahabat Bob. Ya, selamat buat Mister Inzaghi. Dan kabar gembira lagi adalah bahwa Inter lagi menyiapkan perpanjangan kontrak buat Di Marco sampai 2028. Sebenarnya ini tidak urgent, dia kontraknya masih sampai 2026 ya. Cuman gaji dia kan menurut gua sih termasuk kecil ya. Gajinya sekarang tuh kurang lebih sekitar 1,6 dan Inter mencoba menawarkan 2,7 ya, 2,5 sampai 2,7, tapi agennya dia meminta 3,5. Jadi ada selisih 1 juta, tapi kemungkinan Inter akan memberikan sekitar 3 juta plus bonus. Dan ini mungkin tidak akan susah ya. Karena apa? Karena pemainnya juga sangat mencintai Inter, juga menjadi fans fanatiknya Inter. Jadi akan lebih gampang. Kita tunggu aja sahabat Bob bahwa Di Marco segera perpanjang kontrak dan menurut gua layak sih dia digaji 3 sampai 3,5 juta. Bahkan Bastoni aja 4,5 juta. Wah, sekarang Hakan yang paling gede gajinya, Pavard 5 juta, Thuram aja 6 juta dan kita benar-benar berharap semoga cepat deal dan Di Marco semakin gacor. Ini sedikit kita berbicara bagaimana pelatih Inter dan AC Milan mengatasi ancaman pemecatan untuk mempertahankan pekerjaan mereka. Kita tahu Inzaghi kemarin seperti yang gue bilang tadi diambang pemecatan, tetapi akhirnya Inzaghi dengan segala kekurangan skuad, ya keterbatasan keuangan, tapi dia akhirnya mendapatkan formula yang tepat dengan pemain yang ada. Nah, akhirnya pemecatan tidak terjadi. Begitu juga dengan Pioli. Direktur teknik dan legenda klub
Paolo Maldini ya, yang dipecat tetapi dia nah, mirip dengan Pioli ya, istilahnya Pioli juga kemarin AC Milan, kalau Juventus tidak dikurangin poin, mereka tidak akan ada di Liga Champion musim ini, sahabat Bob. Mungkin ya kalau saat itu Juventus tidak dikurangin poin, kemungkinan Pioli ini udah dipecat. Tetapi kita juga melihat di awal musim ini kita tidak bisa menutup mata bahwa AC Milan juga bagus ya, tanpa celah, dan walaupun mereka kebobolan tetapi mereka juga sama dengan Inter menang 3 kali tapi tetap ada kebobolan. Nah, ini akan terjadi pertarungan antara mereka lagi, apalagi di musim kemarin 4 kali pertemuan Inter dengan Melon tidak bisa mencetak gol ke Inter. Semoga nanti di pertemuan derby juga begitu, Inter juga akan clean sheet kembali dan membawa kemenangan, sahabat Bob. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa, kita tidak sabar menunggu. Nah, ini yang gua bilang, suasana derby di camp Prancis, striker AC Milan dan Inter Milan berjuang untuk mendapatkan tempat pertama di kualifikasi Euro 2000 ya, 2000 berapa nih nanti, 2024 ya. Nah, ini Thuram kita tahu, Didier Deschamps juga tahu bagaimana kualitas si Thuram. Memang Thuram masih lebih muda, 26 tahun, sementara si Giroud 35 tahun. Tapi dia syarat pengalaman, sahabat Bob. Nah, ini bintang Inter Milan. Jadi gini, kendati Thuram juga berhasil mendapatkan kepercayaan dari pelatih timnas. Striker ini Giroud 11 tahun, Thuram 11 tahun lebih muda daripada Giroud. Nah, pemain berusia 25 tahun ini bergabung musim lalu. Nah, dia telah memantapkan diri sebagai starter dalam skema 3-5-2 Simone Inzaghi. Klub Prancis juga menyertakan 2 bintang Milan, ya ada Theo dan Magnan, ditambah pendatang baru Benjamin Pavard. Prancis akan menjamu Republik Irlandia di Kamis dini hari ya. Semoga kita lihat Thuram menjadi starter. Jadi ini persaingan juga buat mereka sebelum mereka bertanding nanti menjadi lawan ya. Kita lihat aja, sahabat Bob. Terus juga kita berbicara sedikit tentang Somers. Dia dibela oleh pelatih Swiss ya. Tidak pantas mendapatkan perlakuan yang diterima di Bayern Munchen ya. Kita tahu kemarin bagaimana lika-likunya, transfernya Somers, ternyata ini juga jadi perhatian oleh pelatih Swiss gitu. Saya sangat mengenal Ian. Saya melatihnya di Basel. Dia adalah pemain yang membutuhkan kepercayaan untuk bisa memberikan 100%. Nah, terus dia bilang yakin, namanya yakin ya si pelatih Swiss ini. Yakin Inter adalah tempat yang tepat bagi Somers tahap karirnya saat ini. Selama dia punya kesempatan bermain di luar negeri, dia harus melakukannya, di mana dia harus bermain di Swiss. Dia bahkan tidak berpikir untuk berhenti. Jan pasti punya banyak hal untuk diberikan. Inter adalah klub yang tepat untuknya. Semoga sahabat Bob, Jan Somers juga sudah membuktikan diri. Dia juga masih clean sheet sampai saat ini. Terus mantan back Inter Adani memuji Di Marco adalah salah satu yang terkuat di dunia. Gua percaya sekali gitu loh. Nah, apalagi kalau Di Marco ini fisiknya kuat ya, kayak Hakimi atau kayak Perisic, ini luar biasa. Tetapi ya kita lihatlah, semoga aja dia semakin kuat fisiknya, walaupun ada Carlos Augusto gitu loh. Nah, terus dia Inter bukan hanya tim terkuat dalam hal harga diri dan kedalaman, kata Adani. Tapi menurut saya mereka bermain bagus saat ini. Saya tidak tahu apakah ini tim yang memenangkan hati Anda dengan sepak bola yang indah, tapi Anda tidak bisa mengatakan mereka tidak bermain bagus. Dia tentu memiliki banyak ruang untuk berkembang. Ini untuk si Di Marco gitu. Terus Adani menghujani kapten klub Martinez dengan pujian. Saat dia tiba di klub, awalnya dia bertindak sebagai sahabat karib. Dia telah bermain dengan berbagai penyerang lainnya. Sekarang dia bisa melakukan segalanya dengan cara yang brilian. Dia juga seorang pemimpin. Perhatikan saja gerak-geriknya. Ini luar biasa ya. Dia memuji Di Marco. Di Marco adalah salah satu yang terhebat di sayap kiri di dunia kali ini. Gua yakin. Dan Toro juga seorang juara, sahabat Bob, dan juga seorang leadership-nya juga bagus.
Terus juga agent striker Inter Marko Arnautovic ya. Bagaimana Nerazzurri mewujudkan untuk mendapatkan Arnautovic? Jadi ini kan agentnya sendiri juga itu adalah saudaranya Arnautovic. Jadi sebenarnya Roma coba menawar Arnautovic tapi Bologna menolak. Karena apa? Karena tidak ada pengganti. Juventus juga pengen menggayatnya si Arnautovic gitu loh. Jadi banyak pemain tim-tim besar yang pengen merekrut dia. Nah ternyata si agent itu melihat Inter lagi mencari striker karena mereka hanya punya 2, sementara mereka lagi akan bermain di Liga Champions. Nah makanya terus dia bilang gini, saya mengirim pesan kepada si Ausilio. Saya mengatakan padanya, saya tahu apa yang Anda butuhkan dan saya memilikinya, kata dia. Ausilio awalnya tidak menjawab, padahal saya sudah mengenalnya selama 14 tahun. Tapi setelah itu dia menelpon saya, kami mengklarifikasi semuanya, dan Moloknya menerima tawarannya. Ternyata seperti itu ya. Tidak begitu lama, Arnautovic akhirnya mendarat ke Inter, sahabat Bob ya. Semoga aja dia bisa benar-benar gacor. Terus juga si Pavard juga sangat berharap untuk mendapatkan tempat di derby. Nah ini kan Pavard kita tahu bagaimana perjuangan Inter untuk mendapatkannya, bagaimana Bayern Munchen menahannya, dan dia juga udah gatal kakinya untuk bermain melawan Melon, sahabat Bob. Tapi kita tahu bahwa Skriniar digantikan oleh Darmian. Darmian ini juga lagi top chair banget ya. Semakin si Pavard pengen main, dianya makin gacor gitu loh. Nah, kenapa Inzaghi pengen mendapatkan Pavard di awal musim kemarin gitu loh? Kenapa? Karena ya dia supaya cepat beradaptasi. Dan menurut gua ya, walaupun Pavard keinginannya untuk bermain di melawan Melon nanti sebagai starter, tapi tetap Darmian menjadi favorit. Apalagi kita melihat bagaimana penampilan dia kemarin melawan Fiorentina, ini luar biasa. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob, apakah Pavard akan mulai dari awal. Tapi ya kalau gue sih melihat masih Darmian. Tapi bagaimana pendapat sahabat Bob? Apakah Pavard akan menjadi starter nanti melawan Melon atau menjadi cadangannya Darmian? Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga kita berharap lah, semoga juga segera Pavard bermain. Terus juga sahabat Bob, Klaassen ternyata tidak dipanggil oleh timnas Belanda, dan ini adalah kabar baik buat kita. Selama 10 hari dia akan mencoba bermain bersama Inzaghi, berlatih bersama sebelum nanti ketemu dengan si Melon. Jadi ini berita baik juga buat kita sebenarnya. Terus pelatih di Dedeskam prediksi Benjamin Pavard alias Benji pasti akan sukses di Inter, apalagi dengan cocok dengan skemanya Inzaghi, apalagi di Bayern Munchen dia dipaksa bukan dengan favoritnya dia gitu loh. Jadi Didier Deschamps pernah menjadi pemain di Juventus dan dia sangat mendukung Pavard akan sukses di Inter. Semoga aja ya Pavard ya buktikan diri untuk bisa benar-benar menjadi bintang di Inter. Nah, Inter Milan akan berkeringat atas kondisi Lautaro Martinez. Ya, apa ya, seperti di video gua sebelumnya, dia hanya butuh waktu 48 jam sebelum derby karena dia akan bermain 2 pertandingan di Argentina ya. Jadi kita tunggu aja, semoga aja dia tetap fit dan benar-benar bisa memberikan yang terbaik buat Inter. Kita sangat ya kalau sahabat Bob melihat video-videonya Toro ya, bagaimana gol pertamanya Inter itu adalah bagaimana dia ngeblok ya bola-bola umpan dari Fiorentina, diambil sama dia, diblok sama dia, diumpan, dibawa di Marco, dan akhir di Marco memberikan umpan kepada si Thuram dan itu menjadi gol pertama. Ini luar biasa, kapten yang luar biasa. Nah, sedikit kita berbicara tentang Hakan. Kemarin gue juga sempat berbicara ya. Nah, ini Brozovic sudah tidak ada lagi. Inter punya workaholic baru, 2 km pertandingan untuk Hakan. Inter telah kehilangan Marcelo Brozovic, mereka yang gila kerja dalam hal jarak tempuh pertandingan. Namun Hakan dapat mengatakan bahwa dia telah menggantikan dalam segala hal. Pemain Turki telah menyerap keterampilan si Brozo ya, menambahkan keterampilan sendiri, fase bertahan yang hebat ya, fase bertahan yang sempurna, ketepatan waktu dan melakukan tackle, pemulihan bola yang cerdas dan lari yang hebat. Data Serie A jelas Kalha masuk 10 besar untuk jarak tempuh per pertandingan hampir 12 km. Bukan suatu kebetulan Brozo
ya, salah satu pemain yang tak tersentuh. Inzaghi yang baru menggantikannya saat menang 4-0 dalam derby. Ia harus menghadapi workaholic lainnya seperti yang diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport. Reginder ya bermain 54 kali waktu di Belanda, hanya diganti 6 kali dan menempuh jarak 12,5 kilo per game. Ini luar biasa juga nih, nanti akan lawannya Hakan di lini tengah ya. Tapi nggak apa-apa, Inter tetap membumi dan tetap konsisten aja. Terus mantan gelandang Inter Stefan Dalmat juga memuji Marcus Thuram bakal mencetak gol ya, dan juga pujian untuk Benjamin Pavard. Ini yang gue bilang kemarin di video-video gue sebelumnya, gue yakin si Marcus Thuram akan mencetak gol di atas 10 sahabat Bob musim ini ya. Yang penting dia diberi kesempatan, diberi waktu, kitanya harus sabar karena dia memang punya kualitas yang bagus gitu loh. Jadi gue sepakat dengan Stefan Dalmat bahwa Benjamin Pavard adalah rekrutan yang terbaik. Si Marcus Thuram akan mencetak banyak gol dan akan memberi banyak trofi untuk Inter sahabat Bob. Ya, kita tidak sabar lagi menunggu derby.